Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa bi ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah. Awal terbentuk majelis zikir itu tepatnya di bulan Rajab, tepatnya tanggal 5 Rajab. Tahunnya itu berarti kalau sekarang 17 tahun, berarti di tahun 2005 kalau Masehinya. Jadi tepatnya di bulan Rajab, tanggal 5 Rajab. Awal terbentuk majelis, memang kita berada atau berkumpul dengan tokoh-tokoh masyarakat, para sesepuh Komplek Geraha, untuk menyatukan satu visi bahwasannya kita akan membentuk satu majelis zikir. Dan alhamdulillah saat itu disetujui oleh para tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Komplek Geraha. Kemudian saat itu kita berkumpul dengan tokoh-tokoh masyarakat, dan mungkin di saat yang lalu kita belum mempunyai tempat yang khusus ya. Jadi mengadakan zikir itu masih berkeliling dari satu musolah ke musolah yang lain. Nah, ini untuk perkenalan. Kemudian ditetapkanlah di tahun tersebut untuk menjadi amir ataupun pemimpin zikir saat itu adalah Abah sendiri, ditetapkan oleh tokoh-tokoh masyarakat. Kemudian di tahun tersebut ditunjuklah Musolah At-Taqwa Blok G sebagai tempat untuk mengadakan majelis zikir saat itu, karena memang seyogiannya agar kita mendapatkan keberkahan, untuk mendapatkan keberkahan, barokahnya, maka tidak berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Maka ditetapkan di Musolah At-Taqwa Blok G. Memang saat itu jamaah masih sedikit. Di tahun 2005 tersebut jamaah masih sedikit. Dengan berjalannya waktu memang tidak semulus apa yang kita bayangkan, tentunya banyak sekali rintangan dan ujian. Tapi dengan Allah memberikan kesabaran dan kita diberikan kekuatan untuk istiqomah, akhirnya dari tahun ke tahun sampai dengan di setiap tahun kita melaksanakan milad sebagai rasa tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terus bertambah jamaah atas ridhonya Allah Subhanahu wa taala dengan perjalanan yang kita lakukan. Karena memang tujuannya zikir ini adalah yang paling utama, yaitu memperbaiki, mengolah qalbu kita supaya segala niat, maksud dan tujuan adalah ilallah. Maka di setiap tahun kita adakan rasa tasyakur, rasa syukur kita, sampailah di tahun yang ke-12. Maka kita diperkenalkan dengan makbaroh sanad ataupun keturunan dari kita, yaitu Syekh Abdullah
kapal gosok. Maka dari situlah mulai keinginan kita untuk mengadakan milad sekaligus untuk haulnya para kekasih Allah. Maka setelah itu berjalan di tahun ke-13, 14, 15, 16 sampai sekarang di tahun yang ke-17, alhamdulillah perjalanan kita lalui sampailah kita di usia berdirinya majelis dzikir Nuril Amri ini di 17 tahun. Maka di 17 tahun inilah kalau ibaratnya kita ini berarti di masa menginjak dewasa. Dengan menginjak dewasa ini maka tentu perjalanan ke depan akan semakin berat dan kita harus yakin melangkah bahwasanya langkah yang pasti itu yang akan menemui kebahagiaan sejati hanya zikrullah, hanya kalimat la ilaha illallah yang bisa mewujudkan kebahagiaan yang hakiki. Karena memang tanpa kita manusia, kalau ibarat ikan itu, jika ikan keluar dari air maka dia akan mati. Nah manusia jikalau lepas dari zikir maka hati atau kolbunya akan mati. Maka dengan itu kami mendidik para santri, para jamaah khususnya, yaitu dengan pola zikir yang memang sanadnya sangat jelas. Kita ngambil sanad dan kita menjalankan zikir juga karena memang mendapatkan amanah saja dari guru kita untuk mengembangkan zikir di Komplek Geraha Walantaka, yaitu sanad dari guru kita Kiai Abdullah Rahim dan juga Kiai Sugianto. Nah ini perjalanan ini memang zikir yang bersanad. Kalau memang kita zikir tidak bersanad, ini yang kita takutkan. Tapi insya Allah sanad kita jelas. Zikir yang kita bawa ini ada sanadnya. Dan jangan khawatir, wa insya Allah, karena dengan zikir inilah manusia akan diselamatkan dunia sampai akhirat. Dan apabila kaitannya dengan haulnya para kekasih Allah, memang kita juga termasuk zikirnya ahli tabaru. Kalau ahli tabaru itu berarti masih bahasanya kita mengebonceng kepada para masyayikh, kepada para guru. Nah kalau bahasa ini mengalap berkah kita, mengalap keberkahan dari para guru-guru kita, para orang tua kita semuanya. Maka dengan itu sangatlah tepat, dan ini bukan satu hal kebetulan. Ketika kita di usia milad yang ke-12 diperkenalkan dengan silsilah perjalanan orang tua kita, kemudian terus berlanjut sampai kita bisa menghauli ahli-ahli Allah yang lain, karena memang itu juga masih bersanad kepada orang tua kita. Maka demikian, alhamdulillah sampai dengan hari ini, tahun ini milad yang ke-17 bisa dilaksanakan, dan semoga
di tahun yang ke-17 ini kita juga sedang merencanakan pembuatan tempat, yaitu majelis dan pondok pesantren Nuril Amri, yang mudah-mudahan ini sudah kita buat fondasi yang memang anggarannya cukup besar sekali. Tapi dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta karomah dan barokahnya para kekasih Allah, dengan jalan kebaikan mudah-mudahan semoga apa hajat kita untuk mendirikan pondok pesantren dan juga majelis zikir semoga bisa terlaksana di tahun ini. Nah, inilah perjalanan kita, dan memang tujuan daripada majelis zikir ini adalah yang utamanya kita memulai qalbu. Kalau memang perjalanan itu harus, yang namanya belajar itu harus berjenjang, dari syariat naik ke thariqat, baru naik ke ma'rifat, hakikat, baru nanti ketemu perjalanan yang hakiki. Demikian yang bisa saya sampaikan keterangan daripada perjalanan, yaitu mengapa dzikir harus dilaksanakan dan juga kapan terbentuknya majelis dzikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal mula saya masuk ke majelis Nuril Amri Al-Wahhab, yang pertama saya pengen belajar ngaji, mencari guru yang benar-benar guru, karena di zaman itu, apalagi zaman sekarang, susah mencari guru yang benar-benar guru. Saya mencari hingga akhirnya bertemu dengan salah satu ustadz di Komplek Gerhawal Antaka yang bernama Ustadz Suedi. Sebelum saya masuk ke majelis zikir, saya ngaji Quran seperti biasanya, terus hingga akhirnya guru ngomong malam Senin kalau bisa datang habis Isya. Waktu itu zikirannya di musola At-Taqwa Blok G. Setiap saya mau berangkat ngaji, berangkat zikiran, saya selalu dikatain sama teman-teman, Ustadz gila, Ustadz gila, Ustadz gila. Pulang ngaji pun sama aja dikatain Ustadz gila, Ustadz gila, Ustadz gila. Dan alhamdulillahnya saya kumpul sama teman-teman yang meledek saya. Terus teman-teman nanya, ngaji di mana katanya. Akhirnya saya kasih tahu ngaji di Ustadz Suedi. Teman-teman tertarik untuk mau ngikut ngaji. Alhamdulillahnya yang teman-teman yang ngatain ke saya Ustadz gila, setiap saya berangkat ngaji akhirnya semuanya ketarik ngikut, dan sampai sekarang terus ngikut. Alhamdulillah santrinya Ustadz Suedi semakin banyak. Mungkin cukup sekian yang bisa saya ceritakan.
Maaf kalau ada kekurangan dan kesalahannya. Saya pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.